Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Pagi hari ini kita bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Jumat tanggal 16 September 2022 dengan tema Setia dalam Perkara Kecil. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu yang berjudul Jujur. Mari kita pujikan bersama. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Dan ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya,
lagu pengharapan. Oh, ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Bapak Ibu Saudara, dalam rangka mengajarkan tentang sikap setia dengan perkara kecil, Kristus menyampaikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Meskipun disebut sebagai perumpamaan, namun tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan Kristus ini bertolak dari kisah nyata. Tentu ada banyak pengajaran yang dapat kita renungkan hari ini. Ayat yang mendasari renungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Nanti dibacakan oleh Bu Monika. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu karena kami yakin dan percaya bahwa firman ini adalah pelita bagi kaki kami dan jalan dan terang bagi jalan kami. Di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk boleh memahaminya pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang kau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monica. Bapak Ibu Saudara, pada zaman Perjanjian Baru, seorang bendahara bukan hanya mengurus keuangan saja, melainkan memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengurus rumah tangga dan tanah. Jadi, wewenang seorang bendahara sangatlah besar. Sayangnya, bendahara yang dikisahkan Kristus itu menghamburkan apa yang ada di dalam kewenangannya itu. Akibatnya, ia terancam dipecat. Si bendahara mengantisipasi pemecatan itu dengan membuat surat hutang baru yang menguntungkan pihak peminjam. Selama dia menjabat secara resmi sebagai bendahara, dia memiliki wewenang penuh untuk menentukan jumlah sewa atau hutang yang harus dibayar. Apakah Kristus memuji perilaku buruk si bendahara yang membuatnya terancam dipecat? Tidak. Karena itu kita tidak boleh meneladani perilaku yang buruk itu. Apakah Kristus memuji ketidakjujuran si bendahara dalam membuat surat hutang baru? Tidak. Karena itu kita juga tidak boleh bersikap tidak jujur, mengambil suatu kebijakan yang merugikan pihak pemberi kita kerja. Kristus memuji keserdikan si bendahara itu dalam hal menggunakan mamon, istilah bahasa Aram yang merujuk pada uang atau harta milik. Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan di atas, kita dapat merenungkan. Kristus mengajar kita untuk menggunakan mamon sedemikian rupa agar kita dapat hidup di dalam kemah abadi. Dapat kita baca pada ayat 9. Dibandingkan apa yang bernilai abadi, maka mamon merupakan perkara kecil. Namun demikian, Kristus mengajar kita untuk setia dalam perkara kecil itu, bukan meremehkannya dengan cara tidak mengurus perkara kecil itu dengan benar. Kita bukan menyembah atau mengagung-agungkan mamon, tetapi mempergunakan mamon untuk menyembah Allah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami agar kami tidak melayani mamon, tetapi mempergunakan mamon untuk melayani-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari ambil satu komitmen dari firman Tuhan bagi hari ini, bahwa kita akan selalu berusaha menggunakan harta untuk memuliakan Tuhan. Saya jadi ingat ayat pada Amsal 3 ayat 9 dan 10. Biasanya ayat ini digunakan untuk ketika kita beribadah dan untuk ayat persembahan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara, itulah nasihat Amsal untuk kita semua pagi hari ini.
Tuhan memberkati dan menolong kita untuk kita dapat melakukannya. Amin.